Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Japiar Holik Namira Ginting, NIM 242620111291. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum saya dari pertemuan 8 hingga 13 matkul manajemen usaha kecil yang berfokus pada pengertian dan tujuan proposal bisnis, implementasi bisnis model kanvas untuk UMKM, strategi pertumbuhan dan inovasi bisnis, manajemen risiko dan bisnis berkelanjutan, dan juga panduan tugas besar untuk manajemen usaha kecil. Yang pertama ada pengertian dan tujuan proposal bisnis. Di yang pertama yaitu sifat proposal yang sederhana dan fleksibel. Proposal bisnis harus disusun secara sederhana, tanpa bahasa teknis yang berlebihan agar mudah dipahami namun tetap fleksibel untuk disesuaikan dengan perubahan kondisi pasar ataupun kebutuhan spesifik dari calon investor. Selanjutnya ada karakteristik dan penyusunan prinsip, yaitu penyusunan proposal wajib mengikuti alur yang rapih dan terorganisir, memastikan setiap informasi tersampaikan secara eksplisit sehingga tidak menimbulkan ambiguitas bagi pihak eksternal yang membaca dokumen tersebut. Untuk struktur proposal awal proyek, bagian ini menyajikan gambaran singkat mengenai keseluruhan rencana bisnis secara alasan fundamental, pendirian usaha, termasuk peluang pasar yang ingin ditangkap untuk memberikan kesan pertama yang kuat. Untuk struktur proposal awal proyek, bagian ini merinci metode penjualan dan juga promosi yang kreatif untuk menjangkau konsumen serta menjelaskan mekanisme teknis bagaimana bisnis akan dijalankan sehari-hari agar efisiensi operasional dapat tercapai secara maksimal. Yang kedua ada implementasi bisnis model kanvas untuk UMKM. Di sini ada 9 elemen kunci BMC, salah satunya yaitu menentukan segmen pelanggan dan proposisi nilai. Selanjutnya ada mengelola saluran distribusi dan hubungan pelanggan, lalu ada mengatur arus pendapatan dan sumber daya utama, dan juga menyusun aktivitas kunci. Ada evaluasi dan digitalisasi BMC, yaitu memanfaatkan platform marketplace, media sosial, dan juga fitur live streaming untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi langsung dengan pelanggan. Tujuannya yaitu berkolaborasi dengan influencer serta mengadopsi sistem pendapatan berbasis afiliasi ataupun langganan untuk memperkuat model bisnis di ekosistem ekonomi digital. Selanjutnya ada evaluasi dan digitalisasi BMC, yaitu melakukan evaluasi berkala terhadap elemen BMC guna memastikan bisnis tetap relevan, efisiensi secara biaya, dan juga mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi terkini. Selanjutnya ada strategi pertumbuhan dan inovasi bisnis. UMKM berupaya meningkatkan volume penjualan produk yang sudah ada pada pasar saat ini melalui pemberian diskon, promosi khusus, maupun optimalisasi strategi live selling di platform digital guna memperkuat dominasi pasar. Ekspansi melalui pengembangan pasar strategis. Strategi ini dilakukan dengan menjangkau wilayah geografis baru ataupun segmen pelanggan berbeda, serta memasarkan produk lokal ke tingkat nasional melalui pemanfaatan marketplace untuk memperluas basis konsumen secara signifikan. Untuk jenis strategi pertumbuhan, UMKM dituntut menciptakan varian produk baru atau menyempurnakan produk lama dengan mengikuti tren terkini, seperti penyesuaian rasa ataupun fitur guna mempertahankan relevansi dan memenuhi ekspektasi pasar yang dinamis. Diversifikasi usaha untuk mitigasi risiko, melakukan ekspansi dengan menambahkan lini produk ataupun jenis usaha yang benar-benar baru dan berbeda dari bisnis inti, sehingga mampu menciptakan sumber pendapatan tambahan sekaligus meningkatkan daya saing di kancah global. Untuk faktor pendorong dan juga tantangan inovasi, inovasi dipicu oleh perubahan perilaku konsumen yang cepat, perkembangan teknologi digital, serta ketatnya persaingan bisnis yang menuntut UMKM untuk terus beradaptasi agar tetap kompetitif dan juga berkelanjutan. Untuk kendala keterbatasan modal dan sumber daya, hambatan utama dalam berinovasi seringkali muncul dari sisi internal, seperti keterbatasan anggaran untuk riset dan pengembangan, serta kurangnya tenaga kerja kompeten yang memiliki keahlian digital maupun teknis yang memadai. Untuk faktor pendorong dan tantangan inovasi, tantangan psikologis dan juga tantangan manajemen risiko, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan berupa ketakutan dan juga mengambil risiko serta kesulitan dalam membaca arah perubahan pasar yang pada akhirnya menghambat kecepatan transformasi dan keberanian untuk mencoba strategi bisnis baru. Untuk optimalisasi masukan pelanggan dan efisiensi, inovasi juga didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional berdasarkan umpan balik langsung dari konsumen.
guna menciptakan nilai tambah yang lebih kuat dibandingkan dengan para pesaing. Selanjutnya ada juga manajemen risiko dan bisnis berkelanjutan. Di tahapan pengelolaan risiko, identifikasi masalah secara proaktif, mengenali berbagai potensi masalah yang muncul mungkin dalam operasional keuangan maupun teknologi untuk memitigasi ketidakpastian sejak dini di lingkungan usaha UMKM. Untuk analisis dampak dan probabilitas, mengukur sejauh mana risiko dapat mempengaruhi stabilitas usaha dan menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kemungkinan terjadinya risiko tersebut terhadap keberlangsungan bisnis. Selanjutnya ada strategi pengendalian dan mitigasi, yaitu menyiapkan langkah konkret seperti penyediaan pemasukan cadangan, pengalokasian dana darurat, serta diversifikasi produk untuk meminimalkan kerugian saat risiko yang diidentifikasi benar-benar terjadi. Lalu ada tahapan pengelolaan risiko, yaitu memonitoring dan evaluasi berkala, melakukan pengawasan terus-menerus terhadap efektivitas strategi yang telah dijalankan, mengingat kondisi pasar dan tantangan bisnis selalu berubah secara dinamis secara waktu. Untuk penerapan konsep green business, di sini efisiensi sumber daya dan juga energi, mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal dan alat hemat energi untuk mengaruhi biaya operasional sekaligus mendukung kelestarian lingkungan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk pengelolaan limbah dan kemasan ramah lingkungan, mengadopsi penggunaan kemasan biodegradable atau bahan daur ulang guna meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem sekitar sesuai dengan prinsip keberlanjutan bisnis modern tersebut. Untuk peningkatan citra merek dan diferensiasi, yaitu membangun identitas bisnis yang peduli lingkungan untuk menarik minat konsumen modern yang semakin kritis dan memiliki kesadaran tinggi terhadap isu-isu ekologi. Selanjutnya ada penerapan konsep green business, yaitu adaptasi terhadap tren keberlanjutan, mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau ke dalam strategi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah kompetisi global. Lalu yang terakhir ada panduan tugas besar untuk manajemen usaha kecil. Di sini mahasiswa disuruh untuk membuat tugas terakhir, yaitu menetapkan standar penulisan teknis, mulai dari dokumen rencana bisnis harus disusun secara sistematis dengan panjang minimal 20 halaman dalam format PDF ataupun dokumen, standar tipografi menggunakan font Times New Roman 12 feet, spasi 1,5 serta margin spesifik 3232 cm. Struktur dokumen wajib mengintegrasikan 10 bagian utama mulai dari deskripsi usaha melalui analisis SWOT hingga manajemen operasional. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memetakan tata kelola harian dan juga arah pengembangan bisnis secara komprehensif. Selanjutnya ada struktur dokumen dan juga ketentuan format. Di sini mahasiswa harus menyertakan strategi pemasaran digital, branding, serta bisnis model kanvas yaitu BMC dalam dokumen. Komponen ini krusial untuk memastikan nilai keunikan, value, ataupun value proportion dalam kita dapat disampaikan secara efektif melalui saluran media sosial ataupun marketplace. Untuk menekan konsistensi dan integritas akademik, seluruh isi dokumen harus konsisten dengan materi presentasi yang dapat dibawakan saat ujian akhir. Pihak pengelola mata kuliah menerapkan kebijakan ketat terhadap plagiarisme dengan sanksi nilai 0 untuk menjaga orisinalitas karya mahasiswa tersebut. Selanjutnya ada rubrik penilaian dan juga jadwal pelaksanaan, kriteria evaluasi berbasis kedalaman analisis, penilaian menitik beratkan pada bobot analisis SWOT dan juga BMC sebesar 25%, serta kelihatan finansial termasuk perhitungan arus, kas, dan BEP sebesar 20%. Aspek kelengkapan sistematika dokumen juga memberikan kontribusi signifikan terhadap total skor. Dan juga penilaian strategis dan keberlanjutan komponen penilaian mencakup strategi pemasaran serta branding sebesar 15%. Ditambah aspek manajemen risiko dan keberlanjutan usaha sebesar 10%, mahasiswa dituntut untuk menunjukkan bagaimana bisnis mereka dapat bertahan menghadapi risiko operasional dan pasar pada saat ini. Untuk jadwal pengumpulan dan tenggat waktu, batas akhir pengumpulan dokumen ditetapkan pada 3 hari sebelum ujian akhir semester melalui platform LMS ataupun Google Classroom. Keterlambatan dalam pengumpulan akan digunakan sanksi, yaitu 10 poin per hari. Dan juga prosedur presentasi akhir, presentasi dilakukan pada sesi UAS dengan durasi total 20 menit yang terdiri dari 15 menit penyampaian materi dan juga 5 menit tanya jawab.
Kualitas presentasi dan kemampuan pitching memiliki bobot nilai 10% dalam menentukan hasil akhir mahasiswa. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.